dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum ke situ, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kepada ketua kelas Kevin, silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baca dulu pengoperasian. Inilah yang akan kita lakukan hari ini. Materi hari ini adalah tentang itu, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama nanti supaya anak-anak itu bisa menjelaskan konsep dasar pengoperasian perangkat KA. AI yang sekarang disebut bahasa Indonesianya adalah KA, kecerdasan artifisial. Kemudian bisa menggunakan perangkat KA dan bisa bekerja sama untuk menyusun. Nanti juga ada presentasi solusi berbasis KA. Nah, sebelum itu Ibu punya games dulu. Satu orang keluarkan pulpen dari kalian berdua di tempat duduk, keluarkan satu pulpen, ya. Satu pulpen, taruh di tengah meja. Taruh di tengah meja. Ikuti instruksi ya. Kalau ibu bilang sakit, berarti tangannya di kalau ibu bilang sikut, berarti tangannya di kalau ibu bilang sekat, tangannya di. Kalau ibu bilang sikat, angkat pulpennya. Oke? Konsentrasi, semua berdiri. Sekat, sakit, sikut. Sakit, sekat, sikat. Satu kosong, ingat, satu kosong. Sikut, sekat, sakit, sikut. Kecerdasan buatan. Lanjut, ada lagi? Ya. Alat yang bisa menjawab semua hal. Iya, betul. Bisa menjawab semua hal. Ada lagi? Ya, silakan. Kecerdasan komputer yang meniru manusia. Kecerdasan komputer yang meniru manusia. Iya, betul. Lanjut. Ya. Kecerdasan yang bisa menggantikan peran manusia. Ya, kecerdasan yang bisa menggantikan peran manusia. Walaupun perannya terbatas ya. Ketika kita bertanya pada KA, dia hanya bisa memberikan teori, tapi perilakunya tetap kita yang mengerjakan. Nah, ini ya pengertian secara sebenarnya. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan sistem komputer atau mesin untuk meniru, ingat ya, meniru cara berpikir, belajar dan memecahkan masalah sehingga dia bisa membuat keputusan seperti manusia. Jadi dia memang diajarin supaya bisa meniru manusia. Kemudian KA bisa menganalisis data, mengenali pola, memahami bahasa dan akan berinteraksi. Kalau kalian nanti cek misalnya ke ChatGPT, selamat pagi ChatGPT, dia akan balas kan? Kira-kira jawabannya? Pagi juga, iya. Itulah, karena dia bisa berinteraksi juga sama kita. Jenis-jenis kecerdasan artifisial. Secara garis besar jenisnya ada dua. Yang pertama Neuro AI,
bahasa Inggris, bahasa Inggris ke bahasa Spanyol. Hanya satu, hanya mentranslate bahasa. Tapi kalau general AI dia bisa melakukan banyak tugas. Memang belum ada yang sempurna, tapi yang kita kenal biasanya GPT, Dalke, Sora, itu semua dalam pengembangan. Ya. Nah untuk pengaplikasian, kita akan mendetailkan AI ini dalam ChatGPT. Ada yang udah pernah pakai ChatGPT? 1, 2, 3. Sebagian ya, sebagian sudah pernah, sebagian belum. Caranya, sekarang buka handphonenya. Ada paketnya kan? Buka handphonenya, kunjungi situs Chat OpenAI. Dari Google. Ya. Login, kemudian masukkan prompt yang diinginkan. Apa itu prompt? Prompt itu adalah kalimat perintah. Semakin kalian mendetail promptnya, semakin dia akan kasih jawaban yang bagus. Misal, prompt yang tidak bagus, contohnya ChatGPT buatkan saya tugas kelompok 1. Ngerti nggak dia apa tugas kelompok 1? Prompt yang bagus seperti apa? Misalnya ChatGPT, saya adalah siswa kelas 10 SMA. Berarti dia akan menyamakan bakalan jawabannya untuk anak SMA, terutama kelas 10. Tolong buatkan saya bagaimana solusi titik. Maka dia akan menjawab dengan spesifik. Jadi semakin spesifik prompt yang kalian buat, akan spesifik juga jawabannya. Lanjut, tekan enter, maka akan keluar jawabannya. Yang kelima, gunakan dengan bijak. Kenapa digunakan dengan bijak? Apakah semua yang dijawab dia pasti benar? Tidak, karena belum tentu semua yang jawaban dia benar. Harus kita koreksi lagi dan kita sesuaikan. Makanya setiap ada jawaban, diskusikan kembali. Betul nggak ini? Cocok nggak ini? Karena bisa jadi nggak sesuai dengan kita. Nah ini tugas kelompok. Ya. Nah tugas kelompoknya adalah pilih masalah kalian sehari-hari. Kalian tentukan di kelompok kalian. Kemudian tanya sama ChatGPT apa solusinya. Lalu evaluasi jawaban ChatGPT dalam kelompok itu. Lalu buat solusi akhir. Kalian revisi jawaban ChatGPT. Revisi sudah sesuai belum? Buat solusi, kemudian presentasikan. Presentasikannya sudah dalam bentuk apa itu? Bisa? Oke, silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5 nanti tengah sini ya. Silakan dibuktikan. Ditulis di dalam kelompok nama kelompoknya, ada yang dibuka handphonenya. Masalah yang terjadi sehari-hari, masalah kalian yang terjadi sehari-hari. Ya, dan tulis juga di situ apa judul masalah kalian. Kalian buat. Ini mana kira-kira? Diskusikan masalahnya kira-kira masalah sering kalian alami. Nanti tanya ke ChatGPT. Kelompoknya, nama-nama kalian, terus permasalahannya apa kira-kira? Permasalahan yang sering kalian alami di sekolah. Hai semuanya. Baik. Akan kalian di kelompok 3 ilustrasikan hasil diskusi kalian. Dulu masalah yang kami pilih adalah sulit fokus belajar. Sulit fokus belajar. Oke. Terus? Setelah kami mencari tahu dengan menggunakan ChatGPT, kami mendapatkan hasil untuk solusi dari permasalahan sulit fokus belajar. 1.
Belajar di tempat yang tenang dan rapi. Hindari belajar di tempat ramai atau rapikan meja belajar dari benda yang mengganggu. 2. Gunakan metode belajar Pomodoro. Belajar 25 menit, istirahat 5 menit, ulangi 4 kali, istirahat panjang. 3. Matikan notifikasi HP atau gunakan mode fokus. Simpan HP jauh atau gunakan aplikasi pemblokir media sosial saat belajar. 4. Menentukan target belajar harian. Contoh, hari ini paham satu bab biologi, jadi lebih fokus karena ada tujuan. 5. Belajar bersama teman yang serius. Belajar kelompok bisa menambah semangat dan membantu saling menjelaskan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Tentang cara mengolah sampah di sekolah agar tidak menjadi limbah. Jadi masalah yang akan kami bahas adalah cara mengolah sampah di sekolah agar tidak menjadi limbah. Alasan kami memilih masalah ini karena minus atau minimnya kesadaran masyarakat yang ada di lingkungan sekolah sehingga banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana dan menyebabkan lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak sehat. Pertanyaan yang kami berikan kepada TTC adalah bagaimana cara mengurangi sampah di sekolah? Dan jawaban yang diberikannya adalah yang pertama, pisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Gunakan tempat sampah yang berbeda untuk organik, anorganik, dan sampah B3 atau berbahaya. 2. Lakukan program 3S, Reduce, Reuse, and Recycle. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, gunakan ulang kertas atau botol plastik, dan ulang sampah yang menjadi kerajinan tangan atau kompos. 3. Adakan jadwal piket kebersihan. Setiap kelompok kelas bertugas menjaga kebersihan lingkungan sekolah secara bergilir. 4. Membuat bank sampah sekolah. Sampah botol plastik atau kertas dikumpulkan dan dijual untuk didaur ulang. Uangnya bisa digunakan untuk dana kelas. 5. Edukasi dan poster kampanye. Buat poster kampanye agar teman-teman sadar dan bertindak membuang sampah pada tempatnya. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang cara cepat beradaptasi dengan teman sekelas dan mendapatkan banyak teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang bagaimana cara cepat beradaptasi dengan teman kelas dan mendapatkan banyak teman di kelas. Solusi 1. Senyum dan sapa duluan. Tersenyum dan menyapa teman baru bisa membuka percakapan dengan mudah. 2. Ikuti kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi. Ini mempertemukan kamu dengan banyak siswa dari berbagai kelas dan latar belakang. 3. Jangan takut mengajak ngobrol. Mulai dari topik ringan seperti pelajaran, hobi, atau makanan favorit. 4. Jadi pendengar yang baik. Teman akan merasa nyaman jika kamu mendengarkan mereka dengan sungguh-sungguh. 5. Tawarkan bantuan saat ada teman kesulitan. Misalnya, bantu mengajari pelajaran atau menemani saat sedang sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Mempresentasikan bagaimana caranya agar menjadi juara kelas. Dengarkan nih, yang mau jadi juara kelas ya, apa solusinya kira-kira? 1. Buat jadwal belajar teratur. Atur waktu belajar setiap hari, tidak perlu lama, yang penting konsisten. 2. Aktif di kelas dan bertanya jika tidak paham. Jangan malu bertanya saat guru menjelaskan. Aktif bertanya menandakan kamu serius belajar. 3. Kerjakan tugas dan PR dengan disiplin. Usahakan tidak menunda-nunda. Kerjakan tugas tepat waktu dan sungguh-sungguh. 4.
4. Perbanyak latihan soal. Latihan soal membuat kamu lebih siap menghadapi ulangan dan ujian. 5. Jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Juara kelas juga butuh tumbuh dan pikirannya besar. Betul. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Judul masalah yang kami pilih: bagaimana solusi untuk pelajar yang sulit bangun pagi? Alasan kami memilih masalah ini adalah karena banyaknya siswa-siswi yang putus sekolah karena sulit bangun pagi. Solusi yang dikasih oleh DPI adalah: 1. Tidur lebih awal, pukul 9 sampai 10 malam. Hindari main HP sebelum tidur, matikan lampu atau cepat mengantuk. 2. Gunakan alarm berulang atau alarm berbunyi keras. Bisa pakai 2 sampai 3 alarm dengan jeda 5 menit. Letakkan jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. 3. Persiapkan barang sekolah di malam hari. Seragam, buku, dan perlengkapan disiapkan malam hari supaya kaki tidak terburu-buru. 4. Tidur singkat 20 sampai 30 menit. Jika mengandung siang hari, cukup tidur sebentar saja agar malam tetap bisa tidur cepat. 5. Minta bantuan orang tua atau teman sekamar. Minta digabungkan dengan suara keras atau cipratan air. Kalau perlu dicipratan air. Lanjut. Inilah hasil dari diskusi kami dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Lima kelompok sudah presentasi. Ada masalah, ada solusi. Dari chat GPT, akan tetapi harus didiskusikan lagi. Jadi kesimpulan hari ini apa? Coba Kevin, apa kesimpulan kita hari ini tentang pelajaran kali ini? Coba, apa kesimpulannya? Kesimpulannya Bu, kalau ChatGPT itu adalah sebuah sistem yang berbeda kita untuk mencari solusi dalam masalah kita sehari-hari. Iya, solusi ChatGPT membantu kita mencari solusi masalah sehari-hari. Akan tetapi, Fahri, siapa yang bisa melakukan solusi dari ChatGPT? Siapa yang bisa melaksanakannya? Apakah ChatGPT komputer itu bisa melaksanakannya? Tidak. Tetap siapa yang melaksanakannya? Iya, kita sendiri. Dan kesimpulannya hari ini, ketika kita menggunakan kata, kita juga harus tahu etikanya. Etikanya adalah jangan sampai ketergantungan. Sama seperti narkoba, tidak pakai terus akhirnya ketergantungan. Otak kita jadi nggak bisa pakai. Boleh pakai ChatGPT, boleh pakai kata yang lain, akan tetapi kita analisis dulu sudah sesuai atau belum. Ya kan? Paham? Hari ini pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk minggu depan kita akan ada materi lagi tentang pengoperasian, mungkin tentang aplikasi yang berbeda ya. Hari ini ChatGPT semua sudah bisa, semua udah paham tentang ChatGPT tadi kan? Bisa kita gunakan, tapi jangan sampai kecanduan. Ibu ucapkan terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.